Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun saya belum sehat 100%. Ya tidak apa-apa, kita lanjutkan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang mudah-mudahan juga menarik untuk kita simak bersama. Dan sekali lagi saya terima kasih atas atensi dan partisipasi teman-teman terhadap channel ini, dengan tentu saja menyaksikan, yang artinya menambah views, kemudian menambah jam tayang, dan tentunya juga menambah ramainya channel ini. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk dudul tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, kita mulai dari yang satu ini. Dari Pak D. Onel-Onel, Priayi Jogja. Beliau menulis, yang belum disadari oleh Mukidi, tahu kan Mukidi ya, and the gang, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti semua akan terbongkar. Nah ini teman-teman, status dari Pak D. Onel-Onel ini menarik ini, karena begitu banyak rakyat ya, jutaan rakyat ya, yang berharap bahwa Mukidi yang dulu diasosiasikan sebagai sosok yang sederhana ya kan, merakyat, ternyata justru anti rakyat. Terlihat dari kebijakan-kebijakan yang memusuhi rakyat. Dan oleh karena itu sebagus-bagusnya mereka, gerombolan ini, menutupi kejahatannya, pasti akan terbongkar. Karena Pak D. Onel yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu ketika akan terbongkar, cepat atau lambat. Itu maksudnya Pak D. Onel. Berikutnya dari Wan Al Ibrahim Stan Salara, agenda tersembunyi Jokowi bukan Erick Thohir, Cawapres Prabowo, tapi Gibran, anaknya sendiri, penerus dinasti Pak D. Lanjutkan, Indonesia milik Pak D dan keluarga, sikat. Jangan kasih kendor, jangan kasih ampun Pak D. Menurut sumber menteri di kabinet, ada dua hak yang diharapkan Jokowi setelah lengser. Satu, IKN, Ibu Kota Nusantara, dilanjutkan. Dua, tidak ada masalah hukum bagi keluarganya. Jadi ada cawe-cawe berani dan cawe-cawe takut. Ya inilah kalau orang yang berkuasa dengan baik, tentu tidak akan secemas seperti Pak D ini. Begitu cemas sehingga akhirnya harus ikut cawe-cawe. Karena kalau nggak cawe-cawe dia merasa ketakutan, bahaya setelah nanti lengser itu. Ini karena apa? Ya karena tidak baik-baik saja. Ya, karena selama pemerintahnya penuh kezaliman ya, menyebabkan bangsa dan negara bisa dikatakan mendekati kehancuran. Itulah sebabnya beliau Pak D ini cawe-cawe. Dan yang terakhir informasi menurut Al Ibrahim Stan Salasara, bahwa agenda dari cawe-cawe ini ujung-ujungnya adalah memunculkan putra mahkotanya, si Gibran itu, yang katanya bakul martabak itu ya, yang untungnya miliaran itu, sekarang penguasa Solo, akan menjadi cawapresnya si Wowo. Kita lihat berikut aja. Dari Bang Ari Usman, wartawan senior, Ganjar bilang baca wapres bakal calon wakil presiden dalam proses penjaringan. Kalau kita menjaring di sungai, yang didapat terkadang ular, belut, lele, dan lain-lain. Licin semua ya. Tentu ini adalah tamsil dari Bang Ari Usman, bahwa apa yang Ganjar bilang baca wapresnya dalam proses penjaringan, maka yang didapat ya boleh jadi kategorinya ular, belut, lele, licin semua. Nah, hasil dari Bang Ari Usman, betul juga, kalau mau cari presiden yang handal, dilepas saja figur-figur itu di tengah rakyat. Biarkan mereka cari sendiri dukungan. Gak usah dibantu petahana. Baru seru dan fair. Ini tentunya
status yang sifatnya utopia, ya nggak mungkin, karena Pak D sudah mengatakan akan cawe-cawe, ya Pak D mengatakan tidak akan netral dalam Pilpres 2024 karena begitu banyak agenda tersembunyi dari Pak D ini yang berujung atau bermuara kepada kecemasan sehingga dia bisa memastikan diri selamat setelah lengser nanti. Itu kira-kira status dari Bang Asyari Osman. Berikutnya dari Syah Al-Farisi. Ini status ini beberapa waktu yang lalu menarik teman-teman. Sebetulnya berupa video, ya, di mana Menkominfo yang baru, ya, mantan Ketua Umum Projo, ya, Budi siapa namanya itu? Budi Ari, ya, Ari Budi Budi Ari. Keceplosan, ya. Inti dari keceplosannya adalah bahwa kalau sampai kita kalah, kita itu mereka, gerombolan mereka itu, Mukidi dan kawan-kawan itu. Kalau kita kalah, kita nanti akan dipenjara. Ya, ini videonya viral ini. Jadi keceplosan si Menkominfo ini, ya, yang mengatakan bahwa mereka harus menang. Ya, apapun caranya mereka harus menang. Karena kalau kalah mereka akan masuk penjara. Nah, ini udah ngaku sendiri bahwa mereka banyak masalah sampai Pak Menteri keceplosan bilang kita semua tahulah, jangan pura-pura dalam perahu. Kalau kalah masuk penjara. Fakta politik, ya. Jadi ini mudah-mudahan ketakutannya menjadi kenyataan, ya. Mudah-mudahan mereka kalah, ya. Kemudian masuk penjara semua, ya. Biar tahu rasa. Berikutnya dari Jurik Istana. Ini foto 3 kandidat cawapresnya Pak Anies Baswedan, ya. Ada di sana Ibu Susi Pujiastuti, ada AHY dan ada Jenderal Gatot Nurmantio, ya. Iya Pak, iya atur sajalah. Ya, maksudnya Jurik Istana ini dalam rangka perubahan Indonesia bersama Anies Baswedan, maka untuk calon wakilnya, calon wapresnya, silahkan atur aja, semua diserahkan kepada Pak Anies. Mana yang paling cocok, mana yang paling ada chemistry ataupun passionnya yang sama, ya. Yang juga tentunya yang paling sedikit resistensinya. Apakah Ibu Susi, apakah AHY atau Jenderal Gatot Nurmantio. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti memperkuat, ya, Pak Anies sehingga bisa menang di 2024. Berikutnya dari Barko Badui. Ini sebenarnya berupa video teman, tapi saya screenshot saja. Ketika dalam acara Rakernas, Rapat Kerja Nasional Abdesi, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia 2003. Kali yang kemarin Apeksi, ya, para wali kota ini para kepala desa, ya, se-Indonesia, yang notabene mestinya mereka adalah mendukung kubu dari Pak D lah, katakanlah begitu, karena mereka adalah para desa. Tapi ternyata ketika Anies Baswedan datang di acara tersebut, mereka menyambut dengan hangat dan gegap gempita, ya. Kemudian Barko Badui ini membuat caption, Anies memang terlalu manis hingga kaum munafikun pun sampai merasa getir. Dari status Suprapto, si bapak ini sangat mudah sekali ditangkap karena bukan jongos oligarki dan tidak menguntungkan apa-apa bagi tuan oligarki. Tapi bagi jongos oligarki sudah pasti dilindungi dan aparat pun sudah dikondisikan. Bahkan undang-undang pun sudah dipersiapkan. Ini caption dari Mas Suprapto terkait dengan penangkapan seorang kepala desa, Kades di Riau yang memakai ijazah palsu, ya. Sudah menjabat 2 tahun. Nah, ini nasibnya beda ini Pak Kades ini, ya, karena dia bukan Mukidi, ya kan. Kalau Mukidi yang diduga ijazahnya palsu tetap senyum-senyum aja dia. Karena seperti yang ditulis Mas Suprapto, Pak Kades ini bukan jongos oligarki. Dia tidak terlalu diperlukan. Ditangkap silakan aja. Tapi kalau Mukidi pasti dilindungi, ya. Seluruh perangkat, ya, aparat, bahkan undang-undang pun dikondisikan untuk melindungi si Mukidi yang diduga berijazah palsu. Yang masuk penjara justru Gus Nur dan BT, yang gitu. Ya, itulah nasibnya
Pak Kades ini ya, dia berijazah palsu, sudah sempat 2 tahun menjabat kepala desa, ditangkap. Terakhir teman-teman, supaya tidak terlalu panjang, dari Novalando, semakin sempurna penerapan sistem komunis jika sensor medsos direalisasikan oleh rezim Jokowi. Ini sudah rame ini sejak Menkominfo yang baru, si Budiari itu, mantan Ketua Umum Projo, ketika dilantik langsung menegaskan bahwa dia akan membuat lembaga pengawas medsos, ya kan? Kemudian kemarin Pak Ibrahim itu membuat istilah lembaganya Bawaskun, Badan Pengawas Akun. Nah, ini jelas-jelas sistem komunisme yang diterapkan ya teman-teman. Di Cina, di Korea Utara itu kita nggak bisa bebas bermedsos ria, karena dengan bermedsos ria artinya negara, pemerintah dikontrol. Ini nggak mau, rezim represif komunis itu tidak mau dikontrol. Dia harus sesuka hatinya memerintah negara. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, merupakan santapan politik kelas ringan ya. Saya tidak mengulas politik secara berat seperti para pengamat politik yang hebat-hebat itu ya. Saya hanya menyampaikan fenomena politik ya, fenomena yang mungkin sumbernya dari teman-teman Facebook saya, bukan dari sumber yang aneh-aneh. Dan sekali lagi jangan lupa, bagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe itu gratis. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.